Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sri Rizky Obis. Saya mahasiswa dari kelas KPIC dan dari semester 7. Di sini saya ingin berceramah mengenai tema pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Baiklah, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan daring seperti saat ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baiklah, di sini langsung saja saya ingin berceramah singkat mengenai bertema pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Dengan pemberdayaan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, menurut peneliti utama yaitu Puslitbank, yaitu kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, yaitu Abdul Aziz dan Etos, atau wira swasta yang masih lemah. Mereka mengatakan mereka tak terbiasa hidup tertantang untuk memutar otak, mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, katanya dalam dialog multikultural pemuka agama di Jambi. Di sisi lain, sebagai umat Islam masih berpaham Jabariyah atau pasrah, para pemuka agama dan ulama harus mengajarkan pentingnya kerja keras dalam kehidupan, seperti yang dicontohkan para nabi. Katanya, berdasarkan data Dewan Masjid Indonesia, terdapat 18.000 masjid dan musholah di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil saja masjid yang dikelola secara profesional dan termasuk untuk menggerakkan ekonomi umat. Bila ditangani secara benar akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar, ujarnya. Di dalam acara yang diikuti pemuka agama dari pusat dan daerah ini, sejumlah narasumber dan pelaku pemberdayaan ekonomi umat dihadirkan, antara lain dari Persatuan Islam atau Wirausaha Muslim Lokal dan Takbir Masjid Al-Ikhlas atau Jati Padang. Dan di Jakarta Selatan, satu dari 2 masjid di Indonesia yang mengantongi sertifikat ISO dari lembaga asing. Persis dalam paparannya menguraikan kiat perkembangan udahannya dengan model dari umat untuk umat. Setiap permodalan dihimpun dari umat, dikelola oleh umat untuk kepentingan umat di bawah koordinasi Jam'iyah Persatuan Islam, kata Profesor Dr. M. Abdurrahman MA, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis. Dihimpun mulai tahun 2001 melalui surat edaran Gerakan Abadi Umat. Selain itu, Persis juga melakukan optimalisasi tanah wakaf dengan disewakan
untuk dijadikan usaha melalui pola kemitraan dengan modal sama-sama memegang amanah umat. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Dari sini, ia mencontohkan usaha Persis dalam bidang perdagangan emas. Dengan modal 100 juta pada tahun 2001. Mereka kini mengelola 5 outlet dengan omset penjualan rata-rata masing 300 gram emas per hari. Hingga akhir tahun 2021, nilai investasi mencapai 3,25 miliar dan menyumbang 50 juta per bulan untuk operasional jamiah, katanya. Lalu itu, dengan adanya contoh-contoh ini, pemberdayaan ekonomi umat adalah proses membangun kembali struktur komunitas insani di mana cara-cara baru untuk berhubungan antar pribadi, mengorganisasikan kehidupan sosial, ekonomi, dan memenuhi kebutuhan insani menjadi lebih dimungkinkan. Konsep pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin, dan komunitas ini agar dipandang tidak mudah rentan dan kekurangan, seperti kekurangan pendapat, kurangnya pendidikan, kurang makan, kurang dinamis, dan lain-lain, dan hanya menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.